Sampai imigrasi teman-teman. Udah siap mau ngurus ITAS. Ini kantor imigrasi kelas 1 TPI Malang. Pintu masuknya di sebelah sini. Nah, pintu keluarnya ada di sebelah sana. Ada ATM BNI juga. Parkir. What do you say? Parkir. Parkir motor. Tempat parkirnya itu di atas teman-teman. Yeah. Dan ini ada kantin. Taman paspor. India, Brazil, Germany, China, UK. Nah, akhirnya teman-teman sudah selesai untuk pengurusan ITAS. Finally. Untuk 1 tahun. After spending 5 million. Mahal banget teman-teman, mahal banget. Saya mau share pengalaman saya atau syarat apa saja, dokumen apa saja yang diperlukan untuk membuat ITAS. Saya baru saja ke imigrasi dan membuat ITAS untuk suami saya. Waktu itu, waktu kami berdua masih di India, kami membuat visa penyatuan keluarga lewat online ya. Dan biayanya itu Rp200.000 plus $150. Kalau dijumlah sekitaran 2,5 juta. Itu visa penyatuan keluarga 1 tahun, untuk 1 tahun ya. Nah, setelah kami nyampe di Indonesia, disarankan lagi untuk pergi ke imigrasi membuat ITAS. Nah, di imigrasi petugasnya nanya lagi harus membayar 2,5 juta lagi. Nah, pertanyaan saya, kenapa harus bayar 2 kali? Karena untuk mengurus visanya dalam jangka 1 tahun itu sudah bayar 2,5 juta yang seharusnya sudah aman untuk stay di Indonesia dalam jangka waktu 1 tahun. Tapi kenapa harus bayar lagi gitu loh? Ini yang jadi pertanyaan saya dan sampai sekarang masih nggak habis pikir. Kenapa harus bayar 2 kali? Saya tanya ke petugasnya, kenapa harus bayar 2 kali? Petugasnya bilang, iya, yang pertama itu untuk visanya, untuk visa masuk katanya. Terus yang bayar sekarang ini, yang 2,5 juta lagi ini visa untuk stay. Nah, yang muncul di pikiran saya, bukannya visa itu untuk stay ya? Apa bedanya gitu? Orang kalau bikin visa, mestinya visa itu ya untuk stay, untuk tinggal gitu. Saya juga bingung. Saya sebagai istri, saya sebagai sponsornya dia ya, yang tinggal di rumah saya, atas tanggung jawab saya itu bingung. Ini kenapa? Maksudnya apa gitu ya? Orang mengurus visa, membayar visa, yaitu artinya sudah untuk stay, sudah aman gitu. Maksud saya kalau saya sudah bayar, saya sudah mengurus visa 1 tahun itu, mestinya sudah aman dalam 1 tahun itu gitu. Itu yang sampai sekarang masih belum bisa saya cerna gitu. Sampai sekarang saya masih mikir, kenapa gitu. Jadi totalnya visa untuk suami saya itu untuk tinggal dalam jangka waktu 1 tahun itu bisa dibilang sangat mahal, 5 juta. Dan itu ITAS, kalaupun harus perpanjang lagi, harus bayar lagi. Itu, gitu loh, mahal banget gitu.
Sedangkan saya di India, saya sudah punya OCI ini, yang dulunya paspor. Ini itu kartu identitas saya selama di India. Ini saya dapat setelah 2 tahun menikah. Ini OCI, OC ya, Overseas Citizen of India Card. Nah, ini semacam visa seumur hidup. Saya tidak perlu lagi perpanjang per tahun, saya tidak perlu lagi membayar visa per tahun. Dengan ini saya sudah aman tinggal di India selama mungkin. Saya sudah aman untuk keluar masuk India, terserah saya gitu ya. Ini bayarnya cuma sekali, nggak pakai ribet gitu ya. Nah, di imigrasi itu saya dikasih 2 lembar, yang satu lembaran surat pernyataan dan jaminan ini ya, dan yang satu lagi itu identitas untuk suami. Dengan ini persyaratan dokumennya. Karena saya datang langsung ke imigrasi ya teman-teman, saya nggak daftar pakai online. Karena apa? Saya mau konsultasi dulu sebenarnya. Datang pertama itu saya mau konsultasi, saya mau nanya-nanya tentang ITAS, kenapa harus bayar 2 kali dan bla bla bla. Ya namanya peraturan ya peraturan, kita nggak bisa kalau kita tidak mematuhi aturan. Yang namanya aturan ya aturan gitu ya. Nah di sini itu tertulis syarat-syaratnya untuk membuat ITAS ya. Yang pertama fotokopi EKTP penjamin, itu adalah fotokopi EKTP punya saya ya. Yang kedua fotokopi kartu keluarga. Yang ketiga, fotokopi akte nikah luar negeri, karena kebetulan saya mengurus dokumennya di luar negeri ya. Yang keempat, fotokopi surat lapor nikah KBRI. Yang kelima, foto ukuran 3x4 latar belakang merah, itu sebanyak 2 lembar. Yang terakhir, fotokopi paspornya suami ya. Nah, setelah mengisi semua surat pernyataan dan data diri itu dengan materai 10.000. Materai lagi, bayangkan, surat aja perlu duit, teman-teman, duit gitu. Uang, apapun uang. Jadi pakai materai 10.000. Udah, tanda tangan, jebret, selesai. Diserahkanlah ke petugas imigrasi yang bagian orang asing ya. Mengisi surat pernyataan ini harus pakai ballpoint hitam, jangan pakai ballpoint biru. Nanti akan di cancel, suruh ngisi lagi pakai ballpoint warna hitam ya. Peraturan tetap peraturan gitu ya. Nanti akan dikasih bukti pembayaran seperti ini. Petugasnya akan ngasih bukti pembayaran seperti ini. Nah, di sini tertulis totalnya 2,5 juta yang sudah saya bilang tadi. Jenis permohonan penerbitan ITAS online penyatuan keluarga 1 tahun. Untuk pembayaran, yang pertama, izin masuk kembali masa berlaku paling lama 1 tahun sejumlah 1 juta. Yang kedua, izin tinggal terbatas masa berlaku paling lama 1 tahun 1,5 juta. Jadi total 2,5 juta teman-teman. Ini yang sampai sekarang masih belum bisa saya cerna. Nah, kemudian kalau sudah dikasih ini, belum cukup sampai di sini teman-teman. Kami harus pergi ke bank, nyari bank di area imigrasi, muter-muter tanya sana sini, bank ya. Akhirnya saya menemukan bank, ini bank BRI, saya bayarnya di bank BRI di Taspen dekat imigrasi. Saya bayar pakai cash. Jadi setelah bayar, jebret, dikasih tanda bukti seperti ini. Nah, kalau sudah dikasih tanda bukti seperti ini, balik lagi ke imigrasi, barulah pengambilan foto. Jadi suami di sana diambil fotonya, kemudian sidik jari, 10 jari, sudah sidik jari, sudah pengambilan foto, kata petugasnya akan dikirim email kalau sudah melakukan pembayaran atas nama ini dan bla bla bla. Setelah 2 hari kemudian balik lagi ke imigrasi untuk mengambil paspor, karena paspornya waktu itu ditinggal di imigrasi. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini cukup jelas ya untuk pembuatan ITAS. Saya membuat ITAS di Imigrasi Kanim kelas 1 TPI Malang, Jalan R. Panji Suroso nomor 4 Malang. Terima kasih sudah nonton vlognya. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Bye-bye.